Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2025. Balik lagi kita di channel Dividen Investor TV. Oke. IHSG pada hari Jumat mengalami kenaikan lumayan ya, 0,34% atau 24,89 poin. IHSG sekarang berada di 7.311 ya. Lumayan nih, makin naik aja IHSG-nya. Semoga aja naik terus dan saham-saham fundamental bagus ikutan terseret naik ya. Nah, transaksi pada hari Jumat itu sebesar 14,8 triliun ya. Valuasi transaksi di hari Jumat totalan IHSG-nya. Oke. Hari ini gua pengen bahas saham Ramayana Lestari atau si Rals ya. Apakah kalian punya saham ini atau lagi pantau atau lagi belum punya? Mari kita bahas hari ini ya. Oke, informasi tentang saham ini ya seperti yang kita tahu namanya Rals ya. Dia ini bergerak di bidang retail ya, perdagangan tentang barang-barang pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik dan lain-lain ya. Kalau lu suka ke mall atau ke mana gitu kan ada Ramayana tuh. Nah, Ramayana adalah punyanya si Rals gitu ya. Maksudnya sahamnya adalah Rals. Pemegang sahamnya tentunya Ramayana Makmur Sentosa sebesar 55%, masyarakat 23% dan saham treasury-nya lumayan banyak ya, 16%-an. Ini itu nggak penting. Oke, dia IPO-nya tahun 24 pada tanggal 24 Juli tahun 1996. Udah lama ya. Harga IPO saat itu cukup lumayan mahal ya, pada tahun 96 sebesar 3.200. Maksudnya mahal secara harga ya. Kalau valuasinya pada saat itu gua nggak tahu. Terus lembar saham saat IPO sebanyak 80 juta lembar. Transaksi harian untuk yang hari Jumat sebesar 2,5 miliar ya. Transaksi harian. Sebentar, stream. Nah, 2,5 B, 2,5 B, 2,5 miliar. Atau biasanya berapa nih? Biasanya ada 1M, 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 2M, 3M juga pernah. Di bawah 1M juga lumayan ada ya. Jadi buat lu yang punya dana MM-an buat diversifikasi ke sini ya masih oke lah. Tapi lu baca-baca dulu ya sahamnya. Pelajari dulu. Lembar saham sekarang tentunya berada di 7,1 miliar lembar saham, berarti udah nambah ya lembar sahamnya. Harga sekarang di 402 perak yaitu, dan itu menjadikan market cap dia sebesar 2,8 triliun ya. Oke. Total ekuitas dia saat ini 3,7 triliun. Book value per share-nya 534 perak. Harga sekarang 402. Nah, book value-nya dia 534, berarti masih di bawah harga bukunya dia ya. Dengan begitu PBP-nya berarti 0,75 kali doang. Oke. Nah, liabilitasnya sebesar 1,9 triliun. Dengan begitu DER-nya adalah 51% ya. Jadi secara keuangan lumayan sehat. Sehat sih kalau segini mah. Total aset berarti 5,7 triliun dan dengan PER saat ini 3,27 kali ya. Nah, yang penting buat dividen investor ya, kita lihat laba ditahannya berapa dia ya. Laba yang belum ditentukan penggunaannya. Kita cek dulu. Nah, carinya gampang ya, tinggal ke IDX aja. Rals. Cari laporan keuangannya dia. Nah, yang ini. Terus kita buka.
Kita lihat laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sebentar. Lemot. Jadi apakah dia masih punya duit yang masih banyak atau gimana gitu. Nah, 4, ini satuannya apa ya? 4.089.000. Satuannya apa? Satuannya apakah dalam jutaan? Satuannya jutaan ya, berarti 4, tean ya, 4 triliunan laba ditahannya. 4 juta kan 6, nolnya tambah ini 6, ya 4 triliunan. Laba ditahan dia ada 4 T. Lumayan ya. Oke, nah mari kita lanjut. Apakah worth it untuk tahun 2025 untuk kita koleksi? Ya kita lihat aja dari IPS yang dia dapetin. Nah, revenue di Q1 sebesar 1,1 triliun ya, net income-nya 208 miliar dan IPS-nya sebesar 30,7 per lembar saham. Maka annualized IPS-nya untuk tahun ini kurang lebih 122 perak ya. Nah, 122 ini nih. Nah, tahun kemarin dia bagi dividen tahun buku 2024 ya. Dia baginya bulan Juni. Kalau nggak Juni. Dia bagi 60 perak per lembar saham dengan payout ratio sebesar 135%. Nah, tahun 2024 dia ngedapetin laba 44 perak setahun, itu IPS ya per saham. Sedangkan di 2025 Q1 aja dia udah dapat 30. Nah, gimana itu? Ini setahun cuma 44, ini Q1 dapat 30. Berarti kan kalau dia rata aja dapat 30. Ya setahunnya tahun 2025 berarti 122 perak per lembar saham. Kecuali dia mengalami penurunan ya IPS-nya. Ini turun. Nah, itu bisa kurang dari 120. Tapi andaikan dia rata aja stagnan di IPS-nya 30-an, wah bisa cuan gede nih kita ya. Apalagi harganya sekarang masih di 402 perak. Nah, dia lagi turun, kemarin sempat naik, terus pas bagi dividen turun lagi. Nah, kedepannya kayaknya bisa jadi bakal ada pergerakan lagi ya. Gitu. Nah, berarti kira-kira kita asumsikan bagi payout ratio-nya berapa nih? Soalnya dia sukanya di atas 100% terus. 2023 118. 2002 100%, 2021 124%. 2020 nggak bagi, dia minus soalnya Covid. Ya maklumin lah. Tahun sebelumnya sih 54, 60, 69, 70. Kita ambil dulu, taruhlah 100% aja dulu ya kira-kira. Nah, 100% dari 122 berarti kan 122 perak per lembar saham. Jika lu beli di harga sekarang 402, maka dividen yield yang akan lu dapatkan sebesar 30%. Waduh, gila ini. Mantap banget. Nah, jika dia bagi 100%, maka harga wajar dia berada di 1.200 sampai 2.456. Tentunya kalau performanya bagus, tapi di pasar dihargain cuman segini 400 perak ya, ini diskon banget sih. Nah, gimana kalau dia ikutin atau kita ambil yang paling ini aja deh, ibaratnya paling kecil bagiannya, kita taruh 70% lah dia bagi dari
IPS yang dia dapetin. Berarti payout ratio 70%, maka dividennya sebesar masih gede ya, 85 per lembar saham. Dan lu bisa dapetin dividen yield sebanyak 21%. Gede juga ini, paling masih gede gitu. Dan harga wajarnya kalau dia bagiin 70% berarti di 860-an sampai 1719 ya. Nah, tapi ingat ya, ini baru prediksi ya. Soalnya Q2, Q3, Q4 nih belum turun laporan keuangannya. Maksudnya Q2 aja belum turun, apalagi Q3, Q4 kan masih belum dijalanin juga ya. Nanti kalau Q2-nya udah turun, kita akan update lagi ya. Siapa tahu meledak nih IPS-nya. Q1 kemarin ada lebaran tahun baru. Q2 harusnya sih kan masuk sekolah ya, liburan. Ya ada kali beli baju buat liburan apa buat apa gitu. Siapa tahu bisa naik lagi, atau enggak minimal sama lah, atau minimal di atas 20 perak per lembar saham. Nah, kalau menurut gua ini menurut gua ya, secara subjektif ini bukan pandangan objektif, karena ini cuma pandangan gua. Jadi kalau menurut gua sih bagus ya, apalagi lu bisa didapetin di bawah 400-an, 300 lebih gitu. Wah, udah mantap ini. PR rasionya sekarang ya cuma 3 doang, 3,27 gitu. Sangat menarik nih Rals, patut ditunggu Q2 nya. Kalau Q2 nya naik, gua pastiin harga sahamnya pasti nanjak nih. Kecuali dia turun, bisalah dia slow down gitu, atau ya fluktuatif gitu, nggak kemana-mana, naik turun. Oke, semoga ini bisa memberikan inspirasi buat lo yang lagi nyari saham-saham berdividen dan berfundamental yang bagus ya. Karena dia rajin ya, di IPO 96, nah dari 97 dia udah bagi 98, 99, 2000, 26, 29, 10, 2020 doang sih yang gak bagi. Di sini kok ada ya, 2021 berarti oh iya, di keuangan 2020 dia nggak bagi ya, kesininya bagi lagi. Pokoknya pas COVID nggak bagilah, sekali doang, itu sangat-sangat bisa dimaafkan. Oke, segitu dulu ya, semoga ada hikmahnya, ada gunanya omongan-omongan yang gak jelas ini. Oke, terima kasih, karena hutang harus dibayar.